1, 2, 3. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini tampilan menu awalnya atau desktop mode-nya. Oke, nah ini tampilannya sama rekan-rekan bengkel naik kelas nih. Selamat pagi rekan-rekan bengkel naik kelas. Nah, baru-baru ini kita kedatangan alat baru dari Texa Comfort. Namanya Texa Comfort 760 Touch. Gimana sih Texa Comfort 760 Touch ini? Mari kita sama-sama unboxing. Kita lihat perbedaannya secara fisiknya. Lalu kelengkapannya seperti apa? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Di sini kita lihat dari depan dulu ya. Pertama sudah jelas karena ini touchscreen, layarnya berubah menjadi lebih lebar dan pasti nggak ada keyboard. Untuk printer tetap sama, covernya lebih dinamis, dan cover depan dibalut dengan warna hitam, kelihatan lebih elegan. Oke, masih sama. Kita lihat ke samping. Samping sebelah kanan Comfort masih tetap sama, ada nomor seri, switch atau on off. Terus ini untuk ngerol kabel power, tetap sama. Lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang masih dengan desain yang sama, nggak ada yang berubah. Drain dengan warna merah, botol UV dengan warna oranye, dan oli PAG dengan warna kuning. Masih menggunakan LED juga di atasnya, LED detection untuk botolnya tetap sama, cover masih sama belakang. Oke, tampilan mesin bagian belakang juga masih sama. Cuman kita belum tahu nih fitur-fiturnya nanti di softwarenya atau di programnya yang berbeda, nanti kita cek. Lanjut ke sebelah kiri dari mesin Texa Comfort 760 Touch ini. Di sini masih sama untuk fitting, gas analyzer, cuman yang membedakan hanya desain tulisan 760 Touch. Prong gas evacuation masih ada, roll untuk selang masih ada. Oke, kita lihat yang beda nih. Di sini kita bisa lihat USB output. Soket USB yang sebelumnya di 760R ataupun 760 bus itu ada soket untuk VDC dan slot untuk SD card. Jadi di 760 Touch ini SD card sudah nggak ada, dan slot untuk konektor VDC juga sudah nggak ada. Mungkin bisa dilihat lagi di bagian belakang layar. Di sini di bagian belakang layar ini udah lebih slim. Sebelumnya ada untuk aksesoris tambahan untuk WiFi kit, terus untuk climate control, dan untuk modul yang dihubungkan dengan scanner. Di 760 Touch ini fitur itu udah langsung diminimalisir dengan layar basis Android atau layar sentuh. Oke, saya mau coba siapkan dulu, mau pasang beberapa komponen untuk kita tes nanti softwarenya seperti apa. Rekan-rekan bengkel naik kelas, kita lihat dulu kelengkapannya. Nah, di sini coupler, fitting, sama indikator gas masih sama dengan Texa Comfort yang lain. Lalu kita buka kelengkapan yang ada di satu lagi nih. Seperti biasa, deklarasi konfirmasi tentang alat. Ada kunci T untuk membuka timbangan. Kemudian ada adapter yang nantinya berhubungan dengan tangki eksternal atau tangki
refrigan yang baru. Di sini tetap tentu saja pasti ada kabel power. Nah, ini yang beda nih. Sebelumnya rekan-rekan bengkel naik kelas ada USB, cuman USB yang di tipe sebelumnya merupakan card reader dari SD card Texa Comfort untuk bisa terhubung ke PC atau personal komputer. Di 760 Touch ini kita dibekali dengan USB langsung ya. Ini belum tahu kapasitasnya berapa giga. Seperti biasa, buku garansi, technical manual, ada quick guide-nya juga, quick guidance, sama stiker selalu ada nih, masih sama. Yang beda di 760 Touch ini baru kelengkapan itu flash disk. Sebelumnya adalah adapter SD card. Oke. Kita buka box yang satu lagi. Oh, ini masih sama. Ada cover penutup. Cover dari Texa. Oke. Sudah jelas, saya pasangkan dulu kelengkapannya biar nanti langsung bisa kita coba. Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini alat sudah kita siapin. Sudah saya pasang coupler, fittingnya, dan saya sudah pasangin juga printer di sini. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, Comfort Preparation. Jadi tampilannya lebih beda sih di layarnya. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas bisa kita lihat. Sekarang tulisannya Welcome to the Comfort. Nah, setelah geser ke atas, kita cari bahasanya terlebih dahulu. Select language. Oke, di menu awal ini belum kita temukan untuk langsung memakai bahasa Indonesia. Jadi sementara kita gunakan bahasa Inggris terlebih dahulu. Country-nya kita pilih. Ini domisili kita di Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke, kita cari aja sampai habis dulu, lihat dulu semua menunya apa aja. Ada others di sini. Egypt, Prancis, Georgia, Greenland, Iceland. Ada Indonesia untuk country-nya. Kita pilih Indonesia. Nah, di sini ada menu pilihan Start Configuration, Backup Recovery. Jadi kalaupun database-nya mau di backup, tadi kan sebelumnya dibuka ada flash disk ya, bisa di backup ke flash disk nih. Sepertinya begitu. Kita mulai start konfigurasi aja dulu.
Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, jadi alat ini meminta untuk WiFi network konfigurasi pertama kali. Jadi untuk melanjutkan ke tahap aktivasi dan pemakaian berikutnya, kita belum tahu nih, belum bisa pakai sepertinya kalau kita belum connect ke WiFi. Kita coba start WiFi scan dulu, kita cari jaringan di sekitar kita. Kita pilih jaringan yang MediaTek. Masukkan password Wi-Fi-nya. Oke, sudah. Di keyboardnya ini juga ada logo checklist. Kita klik. Obtaining IP address connected to the internet. Oke, kita lanjut, tekan next, and then continue. System date and time. Oke, kita atur jamnya dulu sama tanggalnya. Di sini masih jam 3:30 pagi. Automatic date and time sinkronisasi. Ini secara otomatis sinkronisasi. Time zone-nya kita pilih, tanggalnya sudah betul ya. Kita pilih yang GMT07 plus 7 Jakarta. Back, otomatis langsung ke jam real time di Jakarta. Continue. Oke, secara otomatis dia akan ngecek software update-nya dari mulai operating system atau OS, vehicle database, user manual, dan sistem utility-nya atau perlengkapan advance yang lain, settingan advance yang lain. Kita klik start update. Oke, download in progress. Jadi rekan-rekan bengkel naik kelas, ini salah satu kelebihan dibanding Texa Comfort 760 bus dan 760R yang lama. Di mana Texa Comfort 760R yang lama dan 760 bus, kita kalau mau update dari firmware ataupun OS alatnya sendiri harus terhubung ke PC atau komputer Anda. Di Texa Comfort 760 Touch ini, kita bisa langsung update firmware, OS, database, dan sistem advance-nya langsung dari alatnya langsung. Dengan catatan harus terhubung ke internet. Oke, di sini semuanya sudah centang, berarti sudah update semuanya. Lalu kita klik continue. Nah, untuk aktivasinya sendiri juga ini bisa aktif langsung produknya secara online atau manual. Kalau yang manual itu biasanya di Texa Comfort sebelumnya kita lakukan aktif produk manual. Karena apa? Kita menginput kode aktivasinya secara manual langsung. Tapi kalau ini rasanya bisa langsung online. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, tadi sudah kita lakukan registrasi di belakang layar. Sekarang kita akan coba aktivasi produk secara online. Kita lihat screen-nya, rekan-rekan bengkel naik kelas. Oke, kita klik yang activate product online ya. Kita coba. Oh, impossible. Tetap harus activate product manually. Hah? Sini di enter activation code-nya. Yang online kan? Ya, kan gua harus dari sini dulu. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini sedikit berbeda. Berbedanya bukan sedikit ya, memang jelas berbeda karena untuk proses update-nya sendiri itu dilakukan di alatnya langsung. Dan tadi kita sudah masuk ke menu activation, namun tidak dapat melakukan aktivasi karena kita kembalikan dulu ke software update. Ternyata di software update-nya ini masih ada updatean atau dari mulai OS-nya, vehicle database, dan lain sebagainya itu belum terupdate secara lengkap
Saya kembalikan ke menu software update dan kita coba update ulang. Nah, langsung ada progres untuk download softwarenya. Nah, di sini juga kita harus bisa memastikan koneksi jaringan yang terhubung ke alat Texa Comfort Touch ini benar-benar stabil dan kuat. Terjadi saat ini. Jadi kita sedikit agak kebingungan tadi, kok pas proses activation error terus. Kita kembalikan ke menu sebelumnya, menu software update. Ternyata kita mendapati hal yang cukup baru bagi kita. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, kita tunggu dulu update-nya sampai update-nya selesai. Lalu kita nanti lanjutkan lagi. Baik, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini proses update OS-nya juga udah selesai. Di sini ada notifikasi restart required. Sekarang tinggal kita restart. Udah proses update firmware. Tinggal kita slide. Tetap kita ulangi, milih bahasa English. Country-nya cari Indonesia. Indonesia. Start configuration. Continue. Kita ya tetap otomatis koneksi lagi, minta otomatis koneksi ke WiFi dan kita update tanggal sama jamnya. Kalau dirasa sudah cukup, sudah pas nih tanggal sama jamnya, lanjut dengan menekan continue. Nah, sudah centang hijau semua ya, berarti proses update-nya ini udah selesai. Continue ke activation. Nah, kita masuk ke aktivasi yang mana nih? Karena kan biasanya kita melakukan aktivasi itu secara manual. Nah, tadi kita coba produk aktivasi secara online ternyata gagal dan ternyata ada koneksi internet yang sebelumnya pada saat kita update OS itu kurang stabil. Kita ulangi update OS sudah selesai, kita lanjut kembali ke proses activate product secara online. Kita coba ya. Kalau memang gagal, koneksi kita berarti. Nah, sudah update, sudah aktif nih alat nih. Tinggal kita lanjut ke proses company data. Ini rekan-rekan bengkel naik kelas, kalau masuk ke menu ini, karena alat ini sudah diregis di belakang layar sama sistem kita tadi, secara otomatis ini akan langsung menampilkan detail profile company dari customer yang pakai alat ini. Kita lanjut continue. Nah, langkah terakhir di sini rekan-rekan bengkel naik kelas tinggal menentukan refrigerant yang akan kita pakai. Ada R134 atau R1234YF. Kita pakai R134. Start. Nah, untuk proses biasa seperti Texa Comfort 760 sebelumnya pun, ketika alat sudah siap untuk digunakan, proses berikutnya meminta konfirmasi untuk membuka timbangan dari mesin Texa Comfort ini. Kita buka dulu timbangannya. Kita gunakan kunci T8 yang ada dalam paket Texa Comfort. Proses membuka dan mengunci timbangan ini sama dengan versi 760 yang sebelumnya. Oke. Ya, di sini juga ada guidance-nya bagaimana untuk mengunci dan merilis kuncinya atau membuka kuncinya. Kita pastikan sudah terbuka kuncinya. Kalau dia posisinya lock atau mengunci, tabung ini akan kokoh, tidak bisa bergetar atau tidak bisa goyang. Unlock, sudah goyang tabungnya. Kita lanjut ke layar dengan menekan tombol continue. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas, ini tampilan menu
awalnya atau desktop mode-nya, mode desktopnya, tampilan awal, di mana di sini ada menu asset service dengan vehicle selection atau pilihan kendaraan. Di sini ada asset service customize atau biasanya kalau pakai bahasa Indonesia di tipe-tipe sebelumnya ini pengaturan manual. Ada additional function atau fitur tambahan lainnya. Dan di sini ada menu service, setting, dan manual. Kita bisa lihat di sini ada asset service vehicle selection. Di sini kita lihat tampilan awal ketika kita masuk ke menu asset service vehicle selection. Ada vehicle database atau my database. Yang dulu itu kan my database bisa kita input secara manual untuk bikin database baru. Nah, kita buka untuk vehicle database. Tampilannya seperti ini, rekan-rekan bengkel naik kelas. Di sini kalau kita mau cari searching, tinggal kita cari brandnya atau mengetik brand mobilnya, atau kita bisa memilih dari bagian bawah layar ada guided selection by make, model, dan yang lainnya. Dari sini ada logo kendaraan, truk, sama agri. Kita pilih yang car. Halo rekan-rekan bengkel naik kelas. Kemarin kita sudah unboxing alat ini, namun ada beberapa penjelasan yang saya keliru, terutama di penjelasan mengenai menu asset service vehicle selection. Apa aja kekeliruannya? Di sini saya akan koreksi. Pertama, ketika kita masuk ke menu vehicle database, lalu kemudian guided selection, di sini ada 3 kolom berwarna biru. Pertama gambar passenger car atau mobil passenger, kedua gambar truk, yang ketiga gambar mobil atau kendaraan besar atau alat berat. Nah, yang keliru kemarin, ketika saya mencontohkan untuk mencari brand, saya menonaktifkan passenger car. Ketika kita pilih Toyota, brandnya di sini nggak banyak yang muncul. Ini hanya mobil-mobil truk dan agri atau mobil atau kendaraan besar. Oke. Kalau kita mau mencari mobil yang akan kita servis, terutama mobil passenger car atau mobil penumpang, kita nonaktifkan dulu 2 gambar truk dan gambar kendaraan besarnya dengan mengklik 2 gambar tersebut, sehingga yang berwarna biru hanya passenger car atau mobil penumpang saja. Oke, kita lihat kemarin ketika kita buka menu Toyota pilihannya nggak banyak. Nah, sekarang udah banyak lagi karena yang kita pilih udah passenger car ya, rekan-rekan bengkel naik kelas nih, ada Yaris dan yang lainnya. Itu koreksi yang pertama. Kemudian saya akan menjelaskan cara mencari database kendaraan yang disiapkan Teksa dengan mengklik kolom pencarian atau klik kolom search. Contoh yang akan kita cari saat ini, misalkan Honda Jazz, kita cukup klik Jazz. Di sini langsung muncul rekan-rekan bengkel naik kelas. Kita klik Jazz-nya. Ini kita mencari database berdasarkan kolom searching atau pencarian dengan mengisi atau menginput brand. Boleh brandnya, boleh tipe kendaraannya. Kalau brandnya kan Honda Jazz itu pasti Honda. Tipenya Honda Jazz. Jazz-nya itu ya. Lalu ada 2 pilihan mobil. Tahun 2002 sampai 2008 dan 2008 sampai 2014. Kita coba pilih yang 2008 sampai 2014. Kemudian di sini ada tipe engine. Ada yang 1200 cc, 1300 cc sama 1400 cc. Kita pilih yang 1400 contoh. Kemudian ada vehicle code. Vehicle code di sini ada L13Z1, L13Z2. Rekan-rekan bengkel naik kelas bisa mendapatkan kode tersebut di STNK kendaraan Anda. Oke, kita pilih contoh yang L13Z2. Nah, sama, ngisi data customer, nama pemilik kendaraan, panggilan, nama panggilan, dan plat nomor. Contoh saya isi plat nomor. Kalau sudah diisi, confirm.
Nah, rekan-rekan bengkel naik kelas di sini dapat menentukan proses apa saja yang bisa dilakukan di perawatan sistem AC kendaraan ini. Tapi dengan catatan, kalau kita memilih apapun prosesnya, kita nggak bisa menentukan dari recovery. Di sini kan ada pressure check time atau peningkatan uji tekanannya itu selama 2 menit itu nggak bisa kita rubah. Dan di waktu vakum 20 menit itu nggak bisa kita rubah juga. Nah, hanya prosesnya saja yang bisa kita lewati. Contoh recovery, vakum, oil injection, UV injection. Nah, di sini ada menu terakhir nih, charge. Kalau charge itu nggak bisa kita lewati, tetap harus ngisi. Dan jumlah refrigannya nggak bisa kita rubah karena sudah sesuai dengan standarisasi dari Teksa yang didapatkan dari ATPM pemegang merek kendaraan tersebut. Itu udah standarnya ya, rekan-rekan bengkel naik kelas. Oke, kalau mau lanjut, kita tinggal tekan start. Selanjutnya ada menu My Database. Nah, My Database ini apa? Add New Vehicle. Berarti rekan-rekan bengkel naik kelas bisa mengisi atau menambah database yang sebelumnya di database Teksa itu belum ada. Oke, tampilannya seperti ini. Rekan-rekan bengkel naik kelas cukup mengetikkan brand kendaraannya, lalu kemudian modelnya. Di sini juga ada kolom notes. Notes ini mungkin rekan-rekan bengkel naik kelas mau menambahkan keterangan lebih atau keterangan tambahan. Contohnya ngasih keterangan bahwa mobil atau database yang akan kita simpan ini single evaporator atau double evaporator. Ya, tinggal kita tambahkan info tambahannya. Nah, teman-teman bengkel naik kelas cukup mengisi berapa jumlah refrigan yang mobil itu butuhkan sesuai standarisasinya tentunya. Oke, kalau sudah, klik save. Jadi database-nya langsung muncul. Oke, jadi itu tadi koreksi dari unboxing di hari kemarin. Mohon maaf ya rekan-rekan bengkel naik kelas karena ini alat baru. Saya juga belum begitu explore. Ternyata dapat temuan di hari berikutnya bahwa oh ini tuh salah. Jadi ya saya koreksi. Oke. Jangan lupa lanjutkan videonya ya. Banyak fitur lainnya nih yang akan dikupas secara singkat. Kita masuk ke AC service yang customize. Customize itu pengaturan manual, jadi semua prosesnya kita yang menentukan nantinya ya. Untuk masuk ke menu itu, setelah kita klik AC yang customize, sama, kita diminta untuk mengisi data customer. Dari nama sama plat nomor kendaraan customer. Confirm. Oke, tampilannya jadi kalau dulu untuk melewati setiap prosesnya kita bisa skip dengan menekan tombol ke bawah. Tapi kalau yang ini di sini di masing-masing fase atau proses ada yang pertama recovery, vakum, ketiga oli injeksi, keempat UV injeksi, dan kelima terakhir recharge R134A atau pengisian refrigan. Kita bisa melewati dengan menggeser tombol yang ada di samping proses tersebut. Kayak contoh, proses recovery saya lewatin. Yang tadinya tombolnya berwarna biru, berubah jadi merah. Begitupun dengan yang lainnya. Seperti ini, rekan-rekan bengkel naik kelas. Lebih simpel untuk masuk ke menunya. Oke, dan di sini di layar ini kita bisa tahu, bisa nggak sih alat ini melakukan proses yang kita pilih itu. Kalaupun tidak bisa, di sini ada notifikasi error detected. Maksudnya error detected karena di sini refrigannya masih 0 dan kita mungkin ketika akan injek refrigan itu diminta 700 gram karena refrigannya masih kosong. Alat ini secara otomatis mendeteksi. Jadi, kalaupun kita lanjutkan, nggak bisa. Di sini ada error detected. Coba kalau seumpamanya kita pilih hanya recovery saja dan vakum
isi oli, isi UV, dan isi refrigerannya kita skip atau kita lewati. Di bagian bawah ini ada tombol atau ada kolom untuk melanjutkan start service. Tinggal kita klik, lanjut, dia proses berjalan. Oke. Jadi kalau ada error terdeteksi seperti ini, warna merah kayak gini, alat secara otomatis nggak bisa melanjutkan. Oke, lebih mudah ya rekan-rekan bengkel naik kelas. Kita kembali, kita lihat menu berikutnya, additional function. Sama seperti menu fungsi tambahan atau additional function di tipe sebelumnya juga. Ada tank filling, kalau di tipe yang lama kan tulisannya R134A vessel fill. Kalau di sini tank filling, jadi pengisian tangki. Tampilannya seperti ini. Oke, kita stop dulu. Kita lihat menu-menunya. Flushing, forming gas, non-condensable gas, dan yang lainnya. Semua sama sih menu-menunya. Lalu di sini kita lihat di menu service. Oke, sama di tipe sebelumnya menu service kita harus masukkan password untuk bisa masuk menu. Ada menu setting, setting wifi, display, dark mode. Oke, rekan-rekan bengkel naik kelas bisa merubah tampilan layar dari warna putih ke dark mode atau warna hitam. Oke, ada audio, audible feedback. Audio saya belum tahu, mungkin dari notifikasi proses selesai biasanya ya. Aksesori, ada Bluetooth thermometer setting, refrigerant identifier. Oke, seperti yang lama, ke bawahnya ada bahasa, tanggal, measurement selected, international, system. Oh, jadi mau pakai sistem pengaturan yang mana? Ada international system, imperial system itu yang United Kingdom, sama United States customary system. Nah, berbasis dari United States cara pengaturannya. Kita pilih yang international system saja. Lalu kemudian di menu setting ini juga ada informasi tentang software versi. Terakhir update, terakhir pengecekan untuk update, terus nomor seri, konfo tipe, OS versi, firmware, database versi. Oke, dan ada status aktivasi di mana alat ini firmware activation informasinya ada di tanggal 12 bulan Oktober. Jadi bulan, tanggal, baru tahun ya formatnya. As database info activated, advanced setting. Kita lihat. Oh, factory reset. Oke, belum ya. Belum kita pilih untuk factory reset ini ya, rekan-rekan bengkel naik kelas. Kita kembali ke manual. Di sini kita lihat manualnya. Ada teknik manual, ada guide manual. Kita lihat yang technical manual. Oke. Oh, di scroll ke samping ya. Kalau tadi kan di scrollnya ke atas atau bawah. Sekarang di scroll ke samping. Ada safety manual, ada panduan manualnya juga tentang alat ini nih. Ya. Jadi kalau rekan-rekan bengkel naik kelas bukunya hilang, nggak tahu di mana, lupa naro. Nah, di alat ini juga bisa nih. Kita ngelihat technical manualnya dari alat Texa Comfort 760 Touch ini. Itu yang technical manual. Sekarang kita lihat yang quick guide, cara penggunaannya. Oke. Bukunya sama. Kalaupun hilang, alatnya sendiri masih ada backupan gimana caranya untuk cara penggunaannya. Emang tulisannya agak kecil. Kita coba. Oke, bisa di scroll, dibesarkan. Pakai 2 jari. Oke, kita back.
Di sini juga nampilin filter dryer statusnya, vacuum pump oil statusnya, masih biru semua, ada refrigannya berapa, cuman ini belum diisi ya, masih baru unboxing. Ada oil drain di sini 15 gram, saya rasa kita perlu kalibrasi ulang. Nah, di bagian kanan layar ada jam, terus ada tombol home ini, terus ada logo WiFi atau koneksi jaringan, kemudian ada logo download. Ini oke, untuk pengecekan sistem update, baik itu operasi OS-nya, database-nya, atau user manual, dan comfort updater-nya. Di bawah logo download ada logo apa ini ya? Kayak kertas bertumpuk itu, kita lihat. Report list. Oke. Rekan-rekan bengkel naik kelas, dulu di tipe Comfort 760, kalau kita mau lihat reportnya atau list report dari penggunaan alat Texa Comfort, itu biasanya kita mirroring di Comfort apps yang ada di Android. Nah, kalau di tipe 760 Touch ini, dia bisa langsung nampilin. Ya, karena ini belum ada proses, jadi belum ada yang ditampilin. Kita back, lalu di bagian bawahnya ada 4 kotak. Kita lihat, klik. Di sini ada remote assistant. Nah, ini yang menarik rekan-rekan bengkel naik kelas. Biasanya kalau ada alat yang notabene-nya ada tulisannya remote assistant, itu pasti alat tersebut bisa di remote. Seperti sekarang ini sebenarnya kita lagi nge-remote juga di laptop. Oke, nah ini tampilannya sama rekan-rekan bengkel naik kelas nih. Oke, ini kita buka remote assistant. Nah, sedang terhubung dengan alat ini. Jadi kalau rekan-rekan bengkel naik kelas ada kendala, kita bisa melakukan pengecekan bareng-bareng nih. Ini enaknya rekan-rekan bengkel naik kelas ya. Lebih simple, jadi kita nggak perlu memakan waktu banyak untuk melakukan pengecekan. Biasanya kan kalau ada trouble, saya butuh video juga, sambil video call juga untuk ngeceknya, bahkan sering minta foto kendalanya. Nah, untuk touch ini, untuk 760 touch ini, rekan-rekan bengkel naik kelas cukup telepon, utarakan atau deskripsikan kendalanya di mana. Nah, kita bisa cek bareng-bareng. Saya bisa remote dari sini. Oke. Lanjut ke menu settingnya nih. Setting seperti biasa. Ada setting WiFi, display, sama seperti yang tadi. Software update juga sama seperti yang tadi ada di logo download yang ada di samping kanan layar Anda. Oke. Fiturnya cukup menarik. Mungkin di next video saya akan memperlihatkan sistem atau proses kerjanya dari alat ini, bagaimana cara kerjanya, apakah sama dengan Texa Comfort 760 yang lama ataupun ada perbedaan. Oke, tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di like channel kita, di subscribe juga, dan yang pastinya nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan updatean terbaru dari MediaTek. Oke? Pengen bengkel Anda naik kelas? MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas. MediaTek.